seneng, demen, ya, demen ya. Hubbus syahawati niku syahawat, seneng, kesenengan syahwat. Ya. Syahwat ini bahasa Jawane napa ya? Syahwat. Ya syahwat lah. Kalau di mushaf saya yang terjemahan bahasa Jawa diterjemahkan begini. Didadekna rinoso endah ning sesawangane menungsa sifat tresna maring apa sing digayuh. Apa lah. Ya apa. Minan nisa'i sing rupane contone ya sing ditresnani sing didemeni menungsan apa Bu? Sing arupi wong wadon. Nganggo arupi apa nganggo rupane? Rupane kasar. Sing wujude wong wadon niku lho, wujude. Kok nganggo rupane kasar ta Bu? Ya. Sing wujude wong wadon. Napa malih sing disenengi sahawate menungsa? Wal banin, anak. Ya. Menungsa seneng anak. Ya mau wong wadon, nek wong lanang seneng wong wadon, nek wong wadon seneng lanang. Itu hubus syahwat. Ya. Sahawating menungsa. Nomor loro syahwate menungsa menika arupi anak. Maring anak ki demen banget. Apa-apa nggo anake. Tuku apa-apa nggo anake. Golek duit nggo anake. Tuku mobil nggo anake. Plesiran nggo anake. Tuku dolanan nggo anake. Tuku boneka nggo anake. Nukokno sate anggo anake. Apa-apa kok gua anak sih. Kaya urip mikirno ngurusi bocah tok ya. Tapi itulah manusia. Hubus syahwat manusia nomor kalih arupi anak. Anak ki nyenengi. Ya, nyenengi. Nah, nanti kita bahas. Nomor telu wal qanatir arupi bondo dunya. Qanatir menika bondo sing akeh. Al-mal katsir. Kalau di dalam tafsir Jalalain ya. Banda sing akeh, banda niku napa? Bu. Duit. Mas. Ya. Bondo dunya. Nek Raja Brana bahasa Jawa ini kan wonten bondo dunya Raja Brana ya. Nah, itu bahasa Arabe wal qanatir al-mal katsir, bondo sing akeh, muqantarati sing dikumpul-kumpulna. Ya. Bondo donya akeh sing dikumpul-kumpulna. Bondo donya akeh ra kumpul-kumpul. Ayo ora nyenengi. Bondo donya akeh kumpul ya lha kowe nyenengi ya. Napa niku bondo donya Raja Brana niku? Nggih. Arupi minad dahabi. Mas. Ya. Wal fiddati perak.
Awang Jawa jarang yang ngumpul-ngumpul perak. Ya duit karo emas lah ya. Nama malih duitnya emas dinar. Nah wong Arab fiddah ya. Perak wal khaili sing sering dikumpulna menungsa maning sak liyane duit emas napa Bu? Tanah. Kendaraan biasanya urung duit tanah apa-apa yang penting duit kendaraan. Khail ya. Onta zaman gemien kendaraane wong Arab onta ya. Nek ora jaran nek siki Pajero Alphard BMW namanya khail jaran ya kendaraan. Nek duwe kendaraan terus ngumpulna bondo maning liyane napa Pak? Wal an'am. Ya. Al an'am niku binatang ternak. Wedhuse akeh. Sapine akeh. Kebune akeh. Nek ternak ditafsir biasanya disebutnya napa Pak? Ibil bakar wal ghanam. Nek ora unta sapi wedhus. Ya. Kuwi wong Arab gemien ya. Ah niku keren nek wong ontane akeh, sapine akeh, wedhuse akeh niku keren. Nek siki ternak napa sing kebune akeh, sapine akeh, wedhuse akeh, ayame akeh, bebeke akeh, entoke akeh. Oh, utange aja akeh. Ya. Terus berikutnya emas wis, perak wis, kendaraan jaran wis, terus ternak, binatang ternak. Ternak niku napa lah ingon-ingon lah wong Jawa ngomong ingon-ingon. Nomor 5 bondo donya maning, nomor 5 wal hars. Hars itu ladang, sawah, derik, kebun, ya. Tanah nggih, tanah. Oh. Boh rupane kuwi sawah apa derik sing penting sawahe amba. Nah, itu hubus syahwat manusia kepada harta benda. Al-qanatir muqantarah ya. Sing biasa dikumpul-kumpulno dihitung-hitung menung saya bandadanya niku. Zalika mataul hayatid dunya. Kuwe kabeh kesenengan urip ning donya. Wallahu lan Gusti Allah indahu ning sisihe Gusti Allah husnul ma'ab. Panggonan bali sing apik. Ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu tadi terjemahan surat Ali Imran ayat ke-14 tentang kenikmatan duniawi. Ya, tentang kenikmatan duniawi. Jadi pembahasan kita hari ini membahas tentang kenikmatan dunia.
Judulnya memang kenikmatan dunia, kenikmatan duniawi. Setelah kemarin kita bahas nikmat dunia yang diberikan kepada orang kafir, harta dan anak tidak ada manfaatnya sama sekali. Ternyata dunia diberikan oleh Allah kepada orang kafir untuk menyiksa orang kafir. Diwai bondo donya sing akeh nggon nyiksa. Ya. Hari ini kita membahas kenikmatan duniawi, dibahas lebih detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kanggone wong beriman, kenikmatan duniawi itu bagaimana? Menurut pandangan Islam, kenikmatan dunia itu statusnya bagaimana? Setelah kemarin kita membahas kenikmatan duniawinya orang kafir yang tidak ada manfaatnya, tidak bisa menolong mereka di dunia maupun di akhirat, tidak bisa menyelamatkan mereka, tidak bisa memberikan kebahagiaan pada orang kafir, justru menjadi wasilah Allah menyiksa orang kafir dengan nikmat duniawi. Diberi anak tapi anaknya bikin malu, anaknya bikin susah, anaknya bikin siksa, ya. Nyiksa wong tua. Wonten Bu, wong tua sing rumangsa disiksa anake. Duwe anak malah nyiksa wong tua. Nah, gitu ya. Itu kenikmatan dunia yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir itu untuk siksa dunia. Kemarin sudah kita bahas. Nah terus kalau kenikmatan duniawi tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang kafir di dunia, bagaimana kenikmatan dunia ini bagi orang yang beriman? Tentu pertanyaannya kan, apakah orang beriman juga diberi kenikmatan duniawi? Kalau orang kafir sudah jelas diberi kenikmatan duniawi. Apakah orang beriman juga diberi kenikmatan duniawi, atau orang beriman itu kon urip perkoso kabeh ning dunya? Ndak, ya. Allah juga limpahkan kenikmatan dunia kepada orang yang beriman. Bagaimana pandangan syariat Islam terhadap kenikmatan dunia? Ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, firman Allah, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Diperindah bagi manusia kesenangan syahwat. Kesenangan syahwat kepada perempuan. Kalau syahwat itu kita terjemahkan dengan nafsu, kesenangan nafsu, nafsu kepada perempuan. Manusia itu punya nafsu kepada perempuan, kepada harta benda, kepada anak, kepada perempuan, kepada anak, kepada harta benda, ya, benda. 3 perkara ya. Yang pertama, di dalam tafsir Jalalain, ya, ketika menjelaskan zuyyina linnasi hubbus syahawat, diperindah bagi manusia cinta kepada syahwat, dijadikan indah bagi manusia nafsu syahwat terhadap perempuan, harta, perempuan, anak dan harta. Urutannya saya sesuaikan ya dengan ayat ya. Perempuan, anak dan harta benda, harta dunia.
Di dalam tafsir Jalalain disebutkan matastahihin nafsu wa tad'u ilaihi zayyanahallahu ibtila'an awis syaitan. Pertanyaannya, siapa sih yang menjadikan perempuan, anak, dan banda dunia itu jadi indah dalam nafsu manusia? Ada dua. Yang pertama, Allah jadikan indah di mata kita. Ya, kita itu nafsu banget sama perempuan, nafsu banget sama anak, nafsu banget sama banda dunia. Kok begitu? Ya, ibtilaan, sebagai ujian. Itu pertama. Yang kedua, setan. Setan yang menjadikan kita nafsu sama perempuan, nafsu sama anak, nafsu sama benda dunia, agar tenggelam dalam kemaksiatan dan lupa taat kepada Allah, lupa kepada Allah, lupa kampung akhirat. Kalimat itu nggak ada di tafsir Jalalain, ya. Cuma kalimat setan itu ada di tafsir Jalalain. Setan yang membuat indah nafsu kepada perempuan, kepada anak dan harta benda. Tetapi di tafsir-tafsir lain, ya, saya baca, sehingga menjadikan manusia itu tenggelam pada hawa nafsunya, kecintaannya pada kelezatan dan kenikmatan duniawi, lupa taatnya kepada Allah, lupa tempat kembalinya di akhirat, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bicara tentang manusia itu seneng atau nafsu kepada perempuan, anak, dan harta, itu di dalam Al-Quran menggunakan fi'il majhul, zuyina, dijadikan indah, diindah-indahkan. Siapa yang mengindahkan? Nggak disebutkan fa'ilnya. Karena apa? Fi'il majhul, namanya majhul itu artinya tidak kelihatan, tidak diketahui. Siapa yang bikin manusia seneng? Ya. Kalau yang bikin itu setan, itu arahnya pasti jalan yang nggak bener. Tapi kalau yang bikin itu Allah, nanti masalahnya bisa berbeda, hasilnya beda, begitu loh. Makanya ini fi'il majhul itu isyarat, ya, isyarat yang apa namanya, di dalam sebagai tafsir disebut isyarat bahwasannya kenikmatan atau kenikmatan duniawi atau nafsu terhadap perempuan, anak, dan harta benda tidak identik dengan sesuatu yang kotor, tidak dalam konteks sebagai celaan, begitu ya, tidak dalam konteks celaan. Ini posisi netral, ya. Zuyina, diperindah kecintaan atau nafsu manusia kepada perempuan, anak, dan harta benda itu ya di posisi netral, tergantung ini arahnya kemana, gitu. Tujuannya kemana. Nah, begitu. Jadi itu tambahan penjelasan saya dari kutipan atau nukilan tafsir Jalalain, bahwa nafsu atau jiwa manusia itu cenderung menginginkan perempuan, anak, dan harta benda. Itu bisa Allah yang jadikan indah,
Bisa setan yang menjadikan kita demen nafsu sama duniawi itu. Ya. Oke, itu poinnya, poin pertama. Kemudian Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, setelah saya sampaikan bahwa digunakannya fi'il majhul, kata kerja pasif dalam bahasa Indonesia, ya, zuyyina linnasi hubbus syahwat, yang pilihan diksi saya tadi, ayat ini menempatkan kenikmatan duniawi pada posisi netral, ya, pada posisi netral. Maka akan saya bahas pada konotasi positif dulu, ya, sebelum nanti membahas dari sisi negatifnya. Dalam perspektif positif, ya, kalau kita melihat kenikmatan duniawi ini dari sisi positif, pertama, Islam memandang bahwa mencintai, tertarik, demen, bahasa Jawane maning apa, gandrung, seneng banget, nafsu banget kepada perempuan, kepada anak, kepada bandar dunia, itu insting manusia, ya, naluri manusia. Allah jadikan manusia secara tabiat itu senang dan nafsu, demen, gandrung sama perempuan, atau kalau perempuan berarti lawan jenisnya kepada laki-laki, ya. Yang tidak normal itu perempuan senang perempuan, laki-laki senang laki-laki lah. Nggak normal itu, ya. Yang normal manusia itu senang lawan jenis, senang anak, senang benda dunia. Ini normal, itu naluri, itu insting, itu tabiat cetakane menungsa. Manungsa dicetak, digawe Gusti Allah ya, senang sama itu. Jadi tidak sesuatu yang kotor, bukan dosa kita itu mencintai perempuan. Nek gandrunge, kasmarane, senenge, tertarike wadon bojone wong liya, lha ki beda maning, ya. Masalah nanti mencintai istri orang boleh enggak gitu. Masalah itu, penyakit. Kalau mencintai suami orang, ya kan jatahnya papat. Ya masalah, siapa yang dilabrak. Jadi kembali ke sini, ya. Mencintai lawan jenis itu adalah naluri atau insting manusia. Yang itu pada posisi netral, dia tidak sesuatu yang kotor, bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang dosa. Ya. Itu pertama, karena Allah terangkan dengan kalimat zuyyina linnasi, digawe apa, didadekna indah, ya, indah. Jadi kalau laki-laki seneng perempuan, ya kuwi lumrah menungso, nek ora kaya kudu lumrah. Kok ana wong seneng karo anak, seneng banget ditukok-tukokno macem-macem, ya lumrah menungso ya urip kudu kaya kuwi. Kok ana menungso golek bondo, golek donya, direwangi ndas go sikil-sikil gondas, ndas koyo pitik wae ndas, ya, sirah go sikil-sikil go sirah, ya lumrah, ya, itu tabiat hidup manusia.
dan itu bukan dosa, maka kita harus bisa memahami, ya, memahami. Ini poin pertama. Kedua, ya, ayat ini menjelaskan pengakuan syariat Islam terhadap realitas hidup manusia. Manusia itu seneng sama lawan jenis, seneng sama anak-anak, seneng sama benda dunia. Artinya apa? Syariat Islam itu punya karakteristik ajaran yang waqi'iyah, ya, realistis. Ajaran Islam itu ajaran yang mengakui insting manusia untuk mencintai lawan jenis, mengakui manusia untuk punya benda dunia banyak, itu diakui, realistis. Kalau ada yang mengajarkan manusia hidup tidak boleh nikah, nggak boleh menyenangi perempuan, tidak boleh gandrung sama lawan jenis, nggak boleh punya harta banyak, itu tidak realistis, menyalahi dasar tabiat insting manusia. Ajaran Islam itu realistis, sesuai dengan fitrah manusia. Ketiga, hubus syahwat, mencintai nafsu, gandrung, ya, seneng, demen terhadap kenikmatan duniawi, punya istri milih sing ayu, banda dunia, gelang dinggo, cincin dinggo, kalung dinggo, ya, lambi sing apik, nek perlu di model jas. Ya jas iki larang wong klambi 50.000 ben wis nutup aurat, ngapa gawe jas sing nganti regane jutaan? Jas jutaan nggih Pak nggih. Kayane nyong ora dodolan jahitno jas tok nggih 1.200.000. Ya. Ya ana sing 800, ana sing 1.200.000, kelas-kelas nggih. Gitu. Mungkin ada yang lebih mahal lagi. Itu. Coba jenengan gadah putra arep nikah, digawekno jas napa mboten, Bu? Digawekno jas, murah Bu, larang. Ngapa? Wong nggo kawin tok iki. Bar kuwi terus macul maning angon. Lho kok jas dinggo sepisan ben direwangi bayar larang. Seneng karo bocah. Ya. Ben katon gagah waktu ngijab. Katon gagah apa katon ganteng? Ben ra ngisi-ngisini wong tua. Direwangi gawe jas sing ngutang tangga. Lah iki pokoke, ya itu manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa kita rewangi seperti itu? Caranya wong Jawa marem. Marem iki jenenge apa? Seneng. Bahagia, nggih napa mboten? Bahagia. Melakukan seperti itu marem, seneng, bahagia, bisa gawekno jas anake pas nikahan senajan mung dinggo sepisan, bar kuwi wis duwe anak loro, duwe anak telu, melar awake ora cukup maning jase. Ora menyesal, seneng, marem deleng fotone tok. Wah, masyaallah. Ya, gitu. Itu bahagianya manusia itu bukan sate enak ya, apa gulai daging, tidak, nyawang tok itu bisa menjadi bahagia yang
dieling-eling terus. Nggih napa mboten? Deleng bae wong sing padha update status. Marem. Marem gitu. Angel diukur itu. Ya, jadi udah masalah larang apa murah di tempat hotel bintang 100 apa di puncak gunung nggak urus. Kadang nggak ada status ning sawah. Ya. Bangga, marem, seneng, bahagia manusia. Nah, itulah anehnya manusia. Bahagianya itu macam-macam. Ya. Tapi itu semuanya kelezatan dan kenikmatan duniawi. Nah, manusia menginginkan gandrung, kasmaran, seneng, nafsu sama hal-hal kelezatan duniawi seperti itu, baik yang terindra, masuk api, itu kan keton kayak gitu loh. Maupun yang tidak terindra, seneng sing marem ning perasaan tok. Ya pokoknya nyawang putu yuk marem, masya Allah gitu ya, marem tok ya. Menginginkan nafsu terhadap kenikmatan kelezatan duniawi seperti itu bukan perbuatan munkar. Ya, bukan perbuatan munkar. Diakui oleh syariat Islam. Dalilnya mana? Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Manusia dijadikan seneng nafsu terhadap lawan jenis. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau manusia itu seneng lawan jenis, yang dilakukan apa? Ya. Yang dilakukan manusia apa? Nek kesengsem lawan jenisnya, kirim surat, SMS-an, ketemuan, gandengan, boncengan, ngobrol bareng, rangkulan. Sampai di situ mulai orang risih. Dia napa mboten? Padahal jenengan kali bojone sing lanang ya ning kamar rangkulan, mesra rangkulan. Ya. Masalahnya menjadi jijik, risih kita atau melihat itu seakan-akan kotor, ya. Nek dilakukan di tempat umum, dideleng wong akeh, padakno wedhus. Nah, itu itu perbuatan kotor. Dalam Islam itu bukan perbuatan kotor. Kalau sah resmi suami istri di kamar, bukan saweran di panggung dangdut konser. Yang rusak itu yang nggak punya malu itu. Ya. Tapi kalau sama istrinya sendiri, mau nungging, mau jengking, mau gulang-gulung, mau wis karpe, ya. Sing penting ning kamar wong loro. Apakah seperti itu perbuatan mungkar? Apakah itu dosa? Tidak. Dalam kacamata syariat Islam itu malah ibadah. Ibadah kok enak? Lah memang nggak boleh ibadah enak. Syariat Islam ternyata mengakui kelezatan duniawi, kenikmatan duniawi malah menjadi ibadah. Itu Islam. Sama juga pakai baju bagus, punya gelang, punya kalung, dandan dan sebagainya. Seneng, ana wong sing senenge dandane 2 jam. Ya. Ya ndak apa-apa. Ya. Seneng nganggo klambine apik, enggak apa-apa. Seneng kendaraannya bagus, ya enggak apa-apa. Pokoknya semua yang membuat dia seneng di dunia, ini prinsip dasarnya adalah boleh, enggak apa-apa, bukan mungkar.
Jadi nek ana wong seneng kendaraan apik ya, klambine apik, jenengan aja ngrasani, aja iri. Padune ra duwe. Wong lumrah kok wong duwe klambine apik ya lumrah. Mobilnya apik ya lumrah, omahe apik lumrah, wong seneng. Wong pengen bahagia, nggih napa mboten? Ya balik kerja kan kantor kesel pegel mlebu omahe nyes ijo taman kembang pot pokoknya tertata ya seneng ta lah nek mlebu omah omahe semrawut kaya kandang kebo mambu ya tikuse akeh bocor ya pegel nggih napa mboten nah pusing wong bali arep istirahat malah pusing nyawang omah nah jadi manusia bisa bahagia, senang kalau rumahnya rapi, bersih, omber. Gini apa mboten? Nek ana sing bangun omah jenengan aja ngrasani. Nah, kita lanjutkan. Ya, jadi kelezatan dan kenikmatan duniawi baik itu lawan jenis maupun anak maupun banda dunia, kendaraan, sawah dan seterusnya itu bukan mungkar. Nyawang sawai amba, masya Allah. Bisa dikir bola balik, masya Allah seneng. Lah kan ora dosa. Duwe sawah ambok, lho apa kedonyan sawah di garap dewek. Digarap dewek. Ya apa ada dipaculi dewek. Ya nek ana sing maculi kuwi dipaculi dhewek ya ngono ora apa-apa wong seneng macul gitu. Dia bahagia macul itu. Ya ben gitu. Wis pokoke nikmat duniawi karepe menungsa lah itu oleh Allah dibolehkan sah secara Islam. Dalilnya zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatir muqattarati. Berikutnya keempat. Ya. Di dalam ayat ini, Bapak Ibu sekalian, Allah mengingatkan, ya, sanajan banda dunia, raja brana, kenikmatan dan kesenangan duniawi itu boleh, sah, legal. Ya, tidak dosa, tidak kotor. Ya. Tetapi Allah menyebut zalika mataul hayatid dunya, itu semuanya kenikmatan duniawi, sah, boleh, nggak apa-apa. Wallahu indahu husnul ma'ab, tetapi tempat kembali yang paling baik, tempat yang paling indah, yang paling membahagiakan, kebahagiaan hakiki, kesenangan hakiki nanti di sisi Allah. Artinya apa? Semua kenikmatan duniawi tadi sah, legal, boleh, tidak kotor, tidak dosa, tidak menjijikkan, tidak perlu bikin risih, ya. Tetapi jangan lupa tujuan akhir kampung akhirat kita. Poinnya itu. Terus untuk apa semuanya kenikmatan duniawi itu diberikan oleh Allah? Untuk meningkatkan mutu kehidupan kita sebagai manusia dan meningkatkan derajat keluhuran jiwa kita. Nah, ini yang sering bagian yang dilupakan manusia, kelalen. Wis kadung gandrung seneng ya sama kehidupan dunia, lupa akhirat. Sudah terlanjur seneng dengan perempuan, kebablasan melanggar batas. Tidak sah naming mong madon. Madon itu
main perempuan ya buntah ganti wong wadon meteng tinggal urung meteng golek liyane dan seterusnya. Itu masalah kenapa menjadi penyakit jiwa. Senang atau nafsunya sama perempuan menjadi kotoran dan penyakit jiwa. Senang sama anak menjadi penyakit jiwa. Senang sama harta benda menjadi penyakit jiwa, menjatuhkan keluhuran jiwanya. Tapi kalau dalam batas bingkai syariat Islam, duwe bojo Pak ya, itu justru mensucikan hati. Ora plerak-plerak bojone tanggane. Lho bojone nyong kurang ayu, ya golek maning ora apa-apa. Halal, nggih Bu nggih. Ya langkai dulu mayatku. Lah itu nanti rembukan lah gitu. Bisa dirembuk. Tapi intinya dengan punya istri itu justru hati itu suci. Artinya derajat keluhuran jiwa kita meningkat. Dengan kita itu punya kualitas kehidupan dunia terjamin, duitnya akeh, itu hatinya jadi suci. Sering aweh, seneng aweh, bahagia dinikmati bersama. Itu keluhuran budi pekerti manusia. Tapi nek wong melarat ra duwe ya arep aweh kepriwe, berbagi kebahagiaan gimana wong dia sendiri gak bahagia, mau bawa tetangganya plesir gimana wong dia juga nggak punya kendaraan, ya kan, mau menyambut tamu bagaimana seneng medang bareng wong dia juga nggak punya ruang tamu, omahe bocor arep rubuh dan seterusnya. Gini membuat Bu. Nah itu. Jadi kenikmatan duniawi itu justru untuk meningkatkan taraf keluhuran dan kesucian jiwa manusia. Kalau orang itu punya istri, istrinya ya wis ayu-ayu, papat sisan, ya wis ngertilah rasanya ya kayak kue lah, ya beda sidik. Nek beda kayaknya ya pada apa beda nyong ya ora ngerti ya Mas. Takon sing wis bola-bali kawin. Padha apa ora? Padha bae. Kenapa saya ngatakan sama? Karena Rasulullah pernah menjelaskan kalau kamu di jalan papasan perempuan kesengsem ndang balio. Dawuh Kanjeng Nabi ndang baliya temoni bojone dawek. Ora beda adoh rasane. Iki napa mboten Pak? Panjenengan sing pengalaman. Kayaknya begitu. Jadi itu menjaga kesucian bahkan meningkatkan kesucian dan keluhuran jiwa manusia, kenikmatan duniawi itu. Begitu juga anaknya akeh, ganteng-ganteng, pinter-pinter, sehat-sehat, lucu-lucu, bolak-balik menyebut asmane Gusti Allah. Masya Allah bocah, Masya Allah. Jadi punya anak akeh jadi sering dikire. Orang lamun dongong toh. Ya, duwe bojo ora duwe anak. Lah kan dongong. Duit gue ngapa? Mangan cukup. Ya. Arep diawehno tanggane nyong sing kesel. Masa tahu tetanggane terus gitu. Itu gara-gara gak duwe anak. Tapi kalau anak sendiri wah nyanyo kita tambah seneng. Masya Allah. Tuh kono sepatu yang apik, masa lo bocah kok gagah teman. Tuh kono klambi bocah kok ganteng. Tuh kono apa meneh bocah seneng. Orang tua itu seneng. Ya. Jadi tayang aweh putu ben seneng nggih Pak nggih. Nah sing kaki-kaki ya, mini. Tayang aweh putu niku bahagia. Gitu. Rasanya mungkin beda dengan aweh tangga. Aweh tukang ngamen. Kalau
anak kan beda. Kenapa mboten, Bu? Itu kebahagiaan manusia. Boleh. Dan tetap dapat pahala. Nah, jam masih 5 menit. Jadi kenikmatan duniawi itu ternyata Bapak Ibu sekalian, Allah letakkan kenikmatan dan kelezatan duniawi untuk dinikmati manusia, ternyata itu bisa untuk meningkatkan keluhuran jiwa manusia, kesucian jiwa manusia. Justru kalau manusia itu dibendung, diajari, didoktrin ajaran aja kawin, aja sugih, aja ngau klambi apik, ora usah duwe emas, ora usah duwe kendaraan apik, apa jeneng omahe sing reot bae, itu malah sengsara. Ketika sengsara, jiwanya, pikirannya bisa goncang, bisa miring itu, ya. Kesucian hatinya itu bisa rusak malah. Tapi dengan dia itu bojo ayu duwite akeh, kendaraan itu hati malah suci, bersih, pikirannya jejak. Gimana mboten? Nah, coba ditinggal bojo. Ana wong kentir loh ditinggal bojo. Nggih. Ditinggal bojo karo anak mati bareng. Itu manusia bisa owah pikirannya. Kalau nggak kuat. Itu. Makanya kenikmatan kelezatan duniawi itu bisa sebenarnya menjaga pikiran dan hati manusia untuk meraih keluhuran dan kesucian. Nah, ungkapan zuyyinalin nasi itu bukan untuk memberi konotasi negatif, tidak menganggap kotor, tidak menganggap kenikmatan duniawi itu sesuatu yang tidak disukai Allah, tetapi menunjukkan tabiat dan dorongan insting manusia. Selama terpenuhi 2 syarat. 1, tidak melewati batas hudud aturane Gusti Allah. Seneng sama perempuan boleh, datang ke orang tuanya ditembung baik-baik, aja dibonceng no urung sah, dijak pacaran, nginep neng parang tritis, telung dina telung wengi, balik no wong tuane meteng tinggal lunga. Nah itu masalah. Gini membuatkan Bu, dia anak wadan oleh digawa wong, dipacari calanan. Hati-hati ya, zaman siki. Jangan melanggar batas. Kalau melanggar batas maka kenikmatan duniawi itu menjadi merusak, mengotori jiwa, merusak pikiran. Ya, mengotori pikiran. Begitu juga harta yang banyak, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, semuanya. Ya. Kalau digunakan untuk melanggar batas-batas syariat Allah, maka itu akan menjadi dosa. Jadi kenikmatan duniawi itu akan hadir menjadi azab kita di dunia kalau digunakan untuk melanggar batas syariat Allah. 2. Yang kedua, tidak mengalahkan kenikmatan dan kelezatan yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih abadi, yaitu kenikmatan hidup di sisi Allah kelak. 2 syarat itu. Ya, syaratnya jangan melanggar batas syariat Allah, yang kedua jangan mengalahkan tujuan kita untuk mengejar kenikmatan akhirat. Maka semua kenikmatan duniawi boleh. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, Islam menjamin 1,
keinginan manusia atau nafsu manusia terhadap kesenangan dan kelezatan dunia itu dijamin oleh syariat, dilindungi, dibenarkan, ya, dibolehkan, dilegalkan dalam Islam. Ya, jenengan mau cinta banget sama istrinya, monggo, ya, sedina main ping 7 monggo nek kuat. Mau karo guling-guling, mau karo terserah gayane, monggo. Boleh, dan itu bukan perbuatan kotor, bukan menjijikkan, selama dalam batas bingkai syariat Islam. Ya, semua keinginan dan nafsu manusia itu bolehkan. Begitu juga untuk mempunyai harta, mempunyai anak. Yang kedua, Islam juga menjamin kerinduan kepada ketinggian dan keluhuran jiwa. Dengan cara apa? Manusia supaya menikmati kelezatan, kenikmatan duniawi agar hatinya bersih, agar pikirannya bersih. Kamu punya harta benda, kamu punya rumah, punya istri, supaya pikiran itu bersih, hati itu bersih, suci. Tapi kalau kamu istri nggak punya benda, nggak punya rumah, nggak punya sawah, nggak punya kendaraan, nggak punya, grundel, bisa pikiran itu owah. Begitu loh. Jadi untuk menjamin itu, manusia harus bisa menikmati kesenangan duniawi secara legal, secara sah, sesuai dengan syariat. Ajaran Islam menjamin itu. Maknanya, Islam itu tawasud. Tawasud niku napa? Moderat, tengah-tengah. Tidak ekstrim mengharamkan dan menganggap jijik kesenangan duniawi, juga tidak membiarkan los kebebasan tanpa batas. Ada batasnya. Dan Islam meletakkan keseimbangan dalam kehidupan kita di duniawi ini, ya. Tawazun, tawasud, dan waqi'i, realistis, moderat, dan seimbang. Itu ciri khas ajaran Islam, karakteristik ajaran Islam. Karena apa? Karena ajaran Islam itu Rabbaniyah, ajaran dari Tuhan, dari Allah, bukan bikinan manusia. Kalau bikinan manusia jadi ekstrim. Saya tanpa menyebut ya, ada yang orang itu karena beragama disuruh ibadah, dia nggak boleh kawin. Karena nggak boleh kawin, akhirnya ada kasus ya Pak, ada kasus skandal dengan perempuan, sehingga dia menggunakan dana masyarakat yang dia kumpulkan karena masyarakat percaya sampai miliaran untuk nuruti perempuan itu. Itu karena apa? Karena tidak ada keseimbangan antara kebutuhan fisik dengan kebutuhan rohani manusia. Ajarannya nggak seimbang. Orang suruh ibadah tok, nggak boleh menikahi perempuan. Ya akhirnya dia bisa nggak dapat perempuan, ya nyasarnya ke kambing, kebun, dan sebagainya. Itulah manusia, akhirnya terjadilah penyakit-penyakit kejiwaan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kajian tafsir hari ini. Ya, kita kembali kepada syariat Islam dan bangga dengan ajaran Islam yang telah Allah tetapkan untuk kita, karena ajaran Islam betul-betul Rabbaniyah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, waqi'i, realistis, tawasud, moderat. Islam itu, dan tawazun, seimbang, meletakkan kehidupan ini dalam keseimbangan yang tepat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hasil dari surat ini adalah 16 yang berkaitan dengan kenikmatan dunia dan juga tempat kembali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuju karya selanjutnya yaitu lain-lain dan pengumuman. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meramaikan kajian Ahad pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dan mencatat amal baik kita semua. Selanjutnya ada titipan dari jamaah untuk disampaikan kepada Ustaz bahwa ada dua jamaah putri yang sedang sakit dan berada di rumah sakit. Yang pertama ada Ibu Rohati RT 16, yang kedua ada Ibu Mahwati RT 18. Barangkali dari Ustaz Furqan bisa memimpin doa untuk semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan kepada dua jamaah kita. Ya, untuk permohonan dari jamaah yang sedang sakit yang tadi disebut namanya, kita doakan semoga lekas sembuh, pulih kembali, bisa kembali berkumpul dengan kita untuk mengaji, thalabul ilmi, untuk beribadah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan dan mensehatkan kembali. Ala hadiniyah al-Fatihah. Demikian semoga saudara-saudara kita, anak kita, keluarga kita yang sedang diuji sakit di semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri kajian akhir pagi pada kesempatan kali ini kita tutup, kita akhiri dengan bacaan hadiah bersama-sama. Akhirul dawana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.